untuk bisa menjaga dua sholat sunnah ini, sholat sunnah witir sama sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ini 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, baik safar dalam bepergian maupun hador, ada di rumah, ada di tempat juga. Rasul di safar tidak pernah meninggalkan 2 sholat ini. Sunnah fajar, sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Adapun keutamaannya, Rasulullah SAW mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan juga apa-apa yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hukum yang singkat tentang masalah sunnah fajar dan juga sunnah witir. Demikian juga sunnahnya sholat duha. Ini 3 sholat sunnah yang penting dalam keseharian kita, yang dulu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah sunnah fajar, sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Adapun keutamaannya, Rasulullah SAW mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan juga apa-apa yang ada di dalamnya. Di dunia seisinya. Ini nilainya 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia itu sejak diciptakan sampai hari kiamat beserta isinya, baik perhiasan-perhiasannya seperti emas, perak, ya kan, atau mungkin rumah-rumah yang indah, istananya, kendaraannya, semuanya. Nah, 2 rakaat fajar tadi itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa? Karena 2 rakaat fajar itu kekal pahalanya sampai di akhirat, ya kan? Kita nikmati di akhirat nanti. Adapun dunia sebagaimana hebatnya, tetap dia pasti akan sirna, pasti akan hilang. Maka 2 rakaat fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Dan juga Aisyah mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda minhu ta'ahudan ala rakaatayil fajri. Nabi tidak pernah, ya kan, atas sesuatu dari sholat sunnah yang betul-betul sangat beliau jaga melebihi daripada 2 rakaat fajar. Jadi kalau 2 rakaat fajar itu beliau tidak pernah tinggal, betul-betul dijaga, baik dalam hador, ada di rumah, atau sedang safar, sedang bepergian. Kalau sunnah-sunnah yang lainnya, rawatib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya kan, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kalau safar ya Rasul tinggalkan. Jangankan yang sunnahnya, yang wajibnya saja, yang 4 kadang dikosor jadi 2. Kadang yang harusnya tepat waktu malah dijamak, digabungkan. Apalagi sholat sunnahnya jelas ditinggalkan. Tapi untuk 2 rakaat fajar ini, sekalipun beliau safar, tetap beliau tidak pernah meninggalkannya. Jadi khusus 2 rakaat fajar ini, masya Allah, ya kan, ada kekhususan. Ya kan, di antaranya tadi disyariatkan sholat sunnah qabla fajar, baik dalam safar maupun sedang ada di rumah kita.
Keduanya pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ketiganya kekhususan rakaat fajar, sunnahnya itu takhfif, diringankan sholatnya, diringankan ya semampu kita ya kan. Tapi intinya jangan sampai ringan akhirnya merusak kewajibannya. Tetap dikerjakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tapi ringan saja, tidak usah terlalu lama-lama. Yang keempat, kalau 2 rakaat fajar yang dibaca itu rakaat pertama cuman qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya cukup qul huwallahu ahad. Atau rakaat pertama qul amanna billahi, itu Al-Baqarah ayat 136. Rakaat keduanya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sampai akhir ayat Ali Imran ayat 52. Itu kekhususannya. Jadi di pelaksanaannya ringan dan suratnya pun pendek. Nah, sekarang apa yang disyariatkan, yang sunnah dibaca setelah Al-Fatihah, setelah sunnah dalam sholat sunnah fajar. Jadi sunnah fajar itu yang dibaca pada rakaatnya setelah Al-Fatihah itu dibaca Al-Kafirun. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad tadi, ya kan? Atau pilih ayat boleh. Pilih ayat setelah baca Al-Fatihah, baca qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim tadi Al-Baqarah 163. Rakaat keduanya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Itu dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi satu surat full boleh, kuliah dan kulhu, mau potongan ayat dari Al-Baqarah sama Ali Imran pun boleh juga. Itu ada sunnahnya. Tapi kalau membaca surat lain, ayat lain tidak mengapa. Ini hukumnya hanya sunnah saja, bukan wajib. Kayak orang Jumatan, sunnahnya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kalau membaca Ad-Duha sama At-Tin ya nggak apa-apa. Ini hanya sunnah saja. Jadi afdolnya sunnahnya yang dibaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, bukan wajib. Kalau orang ngebaca Al-Ghasyiyah sama Al-A'la nggak sah Jumatannya, tidak begitu. Ini sunnah saja afdolnya. Jadi rakaat fajar itu sunnahnya kuliah sama kulhu. Nah, sekarang apa hukum sholat 2 rakaat fajar dengan Al-Fatihah saja tanpa baca surat lain bersama Al-Fatihahnya? Kata para ulama tidak mengapa. Sholat sunnah fajar mencukupkan dengan Al-Fatihah saja tanpa membaca surat, boleh. Apa hukum memanjangkan pada 2 rakaat fajar? Kata para ulama itu, kalau seseorang ingin memanjangkan 2 rakaat sunnah fajar dengan bacaan yang panjang, rukuknya lama, sujudnya lama, dengan alasan ini waktu yang utama. Kenapa? Antara azan dan qomat, waktu subuh lagi, doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Kata para ulama, memanjangkan 2 rakaat fajar itu telah menyelisihi aswab yang betul dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sendiri mencontohkannya itu karena yukhaffifu hataini rakaataini. Rasul meringankan 2 rakaat fajar tersebut. Enggak usah lama-lama. Baca sampai berapa juz, jangan sampai masuk ke waktu subuh. Cukup Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tidak usah surat yang panjang-panjang. Tidak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Dan apa hukum orang yang terluput sholat sunnah fajar? Orang yang ketinggalan sunnah fajar, datang ke masjid udah qomat, ya kan? Mau sunnah tinggalan. Bagaimana? Kata para ulama disuruh milih. Silakan melaksanakan sholat sunnahnya selepas sholat, boleh. Ada sholat subuh, dia langsung berdiri mengkodo apa yang dia biasa jaga, rutinkan, boleh. Karena namanya kodo kan jarang-jarang, bukan tiap hari. Nah, tiap hari sholat subuh, sholat sunnah. Habis salam sholat subuh, sholat sunnah. Apa kamu? Sholat kodo. Kodo itu kejadiannya kalau sebulan sekali, maklum. Setengah tahun sekali, wajar. Dia kelepon, ketiduran. Bukan tiap hari. Jadi kalau dia sudah rutin jaga sholat sunnah fajar, tiba-tiba ketinggalan. Mungkin karena habis mandi janabah, ya kan, berangkatnya pun kakinya ketinggalan, kelewat, boleh dikodo. Selepas sholat boleh.
Yang kedua, ini yang lebih bagus, diakhirkan sampai setelah meningginya matahari. Masuk waktu isyraq, ya dia salat 2 rakaat. Apa? Mengkodok. Ini dua-duanya pernah ada. Dua-duanya pernah ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ya membolehkan keduanya. Tapi kita para ulama mengakhirkan sampai waktu isyraq, sampai tertingginya matahari, itu lebih afdol. Karena Rasul mengatakan, siapa yang ketinggalan sholat sunnah fajar, maka sholatlah kapan? Ketika matahari sudah meninggi, sudah masuk waktu isyraq, waktu yang halal sholat, maka boleh mengqadha. Walaupun Rasul pernah ada orang habis sholat, habis salam sholat subuh, dia sholat 2 rakaat. Rasul nanya, sholat apa kamu? Dibilang sholat sunnah fajar, karena saya ketinggalan. Ya Rasul diam saja, menyalahkan enggak, ya kan? Ya diam saja. Berarti apa? Ini takrir. Nabi mendiamkan, berarti perbuatan itu betul. Tapi kalau arahan beliau, dianjurkan untuk kalau digantinya nanti selepas terbitnya matahari. Wallahu taala alam. Jadi boleh seseorang kalau terluput sunnah fajar sebelum sholat subuh, nggak sempat, tadi dikodok, terserah selepas sholat, ya kan, selepas sholat, atau tadi diakhirkan kodonya ke waktu duha. Di awal duha boleh, di waktu duha boleh. Terus apakah disunahkan mulai dengan sholat sunnah atau dengan sholat fajar kalau terluput sholat? Kata para ulama, memulai dengan sunnah fajar, kemudian dia sholat wajib, sebagaimana yang Nabi lakukan ketika dia tertidur, dan juga sahabat-sahabatnya dalam sebagian safarnya dari sholat fajar. Jadi pernah Nabi itu ketiduran, kelempon lah, jadi orang Jawa, kelempon, kesiangan subuhnya, bangun wis padang matahari ya, semua sama sahabat-sahabatnya. Akhirnya apa? Nabi sebelum sholat wajib, beliau sholat sunnah fajar dulu, tetap, ya kan? Beliau memulai dengan sholat sunnah, walaupun sudah terluput, ya kan? Terluput fardunya. Kadang-kadang khilaf para ulama, ada yang mendahulukan yang wajib dulu, ya kan? Tapi kalau sunnahnya sunnah wajibah, mendekati wajib, tetap dijaga, ya kan? Beliau tinggalkan apa? Karena uzur, beliau ketiduran, jadi langsung sholat sunnah fajar, baru sholat subuh, ya kan? Jadi tadi orang yang ketiduran, dia tidak bisa bangun kecuali selepas terbitnya matahari, maka sholat fajar sebagaimana dia sholat, dan sebelumnya tadi sholat sunnah fajar sebelumnya. Jadi kayak pendapat ulama tetap seperti biasa, sunnah qobliyah dulu. Beda kalau ke masjid sudah sholat wajib, jangan kita sholat sendiri, sholat sunnah jangan, karena dilarang. Kalau sudah dilaksanakan iqomah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Sholat sunnah jadi batal semua, gugur semua. Tapi kalau bareng-bareng, semuanya kelempon, bangunnya bareng pas matahari terbit, ya nggak apa-apa, sholat sunnah dulu baru sholat subuhnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah gugur sholat sunnah fajar dalam perjalanan? Yang disyaratkan itu meninggalkan rawatib dalam safar. Jadi orang safar, tadi jangankan yang sunnah, yang wajib pun boleh dijamak, boleh diqosor. Yang sunnah ditinggalkan selain witir dan sunnah fajar. Selain witir dan sunnah fajar. Jadi kalau nawafil mutlak itu nawafil mutlak disyariatkan baik safar maupun hador, demikian juga yang punya sebab gitu kan. Tapi yang ditekankan tadi untuk yang sunnah witir dan sunnah fajar. Dan juga apakah cukup sunnah fajar, tidak usah tahiyatul masjid? Yang disyaratkan itu seperti hal ini, yaitu apa? Sholat rotibah cukup, nggak usah tahiyatul masjid. Nah, kita masuk masjid, sholat qobliyah cukup, itu sama dianggap tahiyatul masjid. Apalagi sunnah, boleh niat dua gitu kan. Jadi nggak mesti tahiyatul masjid dulu baru sholat qobliyah, tidak. Dengan sholat qobliyah maka tahiyatul masjid sudah tercukupi. Intinya masuk masjid jangan duduk, ya kan? Langsung sholat wajib boleh atau sholat qobliyah. Tahiyatul masjid itu tidak cukup menggantikan sunnah
fajar. Kalau dia niatnya tahiyatul masjid saja. Orang niat tahiyatul masjid dianggap sunnah fajar, nggak bisa. Kalau niat sunnah fajar, ya kan, kalau niat sunnah fajar maka gugur tahiyatul masjidnya, beda ya kan. Jadi kalau orang niat sunnah fajar gugur tahiyatul masjidnya, tapi kalau awal niat tahiyatul masjid maka tidak bisa menggugurkan sunnah fajarnya, harus sholat lagi sunnah fajar. Dan juga apabila seseorang masuk masjid dan dia sholat sunnah fajar, maka cukup dari tahiyatul masjid. Kalau niatnya berbarengan ya lebih bagus, niat tahiyatul masjid plus niat sunnah fajar. Wallahu taala alam. Nah sekarang, apakah seseorang melakukan sunnah fajar selepas sholat fajar atau diakhirkan sehingga hilang waktu larangan? Ya tadi sudah disampaikan juga, boleh seseorang sholat sunnah fajar selepas sholat fajar, setelah zikir yang disyariatkan untuk sholat. Jadi habis salam, habis zikir boleh dia sholat, tapi kalau diakhirkan itu lebih bagus. Kalau seseorang sholat isyraq dan dia terluput sunnah fajar, apakah cukup sholat isyraq itu menggantikan sunnah fajar? Kata para ulama tidak cukup. Jadi nggak bisa sunnah isyraq itu menggantikan sunnah fajar, karena yang dimaksud sunnah fajar itu 2 rakaat khusus, isyraq beda, sunnah fajar beda. Jadi nggak bisa dengan sholat isyraq menggantikan sunnah fajar. Jadi sunnah fajar dulu kodoknya yang ditinggalkan, baru sholat 2 rakaat sunnah isyraq yang Rasul menjanjikan pahalanya itu kalau orang subuh berjamaah, dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umroh tamatin tamah, yang sempurna. Apakah 2 rakaat fajar itu seperti sholat fajar dalam pensyaratan masuknya waktu? Rakaat fajar, 2 rakaat fajar sunnah itu sama seperti sholat subuh, maka tidak boleh sholat sunnah fajar kecuali selepas masuknya subuh. Jadi kalau belum subuh ya belum boleh, bukan fajar itu. Ya fajar ini fajar sodik. Fajar itu ada 2, ada fajar kadzib, fajar sodik. Ada fajar kadzib itu fajar dusta, dia terang tapi hilang terangnya, gelap lagi. Kalau fajar sodik dia terang itu selamanya, terang terus, tidak gelap lagi. Nah subuh itu fajar sodik, ya kan, yang haram makan. Kalau fajar kadzib masih boleh makan. Sholat belum boleh, sholat subuh belum boleh, tapi makan masih boleh kalau sahur. Tapi kalau fajar sodik, makan yang tidak boleh, haram. Tapi kalau sholat sudah halal, gitu kan, sudah halal. Selanjutnya, apa hukum orang yang meninggalkan sunnah fajar sengaja? Nanti saya kodok sengaja, gitu kan. Kata ulama, kalau dia meninggalkannya dengan sengaja sehingga terluput waktunya, maka apa? Ya nggak usah dikodok. Kodok itu yang biasa menjaga terluput. Kalau niat meninggalkan terus dikodok, ngapain gitu kan? Kalau dia kodok juga tidak sah. Tidak sah, karena kalau dia niat meninggalkan, tidak niat sholat awalnya, malah sholatnya di luar waktu. Kenapa? Rawatib, yang namanya sholat rawatib itu ibadah yang sudah diatur waktunya. Jadi rakaat fajar dia sebelum subuh. Jadi kalau seseorang niat sengaja mengeluarkan waktunya, maka apa? Baru dia dikodok, sengaja meninggalkannya, maka tidak diterima dari dia. Ini benar-benar kelupaan, benar-benar ketinggalan, bukan sengaja meninggalkan. Selanjutnya, apakah sunnah berbaring selepas sunnah fajar? Ini dari riwayat, ya habis sholat sunnah fajar itu, subuh masih lama. Sholat sunnah sebentar, paling-paling nggak nyampe 5 menit, ya kalau kuliah 3 menit kadang selesai gitu kan. Nah nunggu ke waktu subuh itu sunnah berbaring, kayak orang tidur, lambung kanan ya kan menghadap ke arah kiblat. Itu yang nampak dari hadis sunnah bagi orang yang butuh untuk berbaring. Contohnya mungkin orang tahajudnya lama, kecapean, kelelahan, dia butuh istirahat, maka boleh berbaring, ya kan, supaya kuat untuk melaksanakan sholat subuhnya. Jadi nunggu sholat subuh sambil dia berbaring. Dan adapun orang yang tidak punya hajat untuk itija berbaring, dia tidak usah. Kenapa? Takutnya kalau berbaring dia tertidur, akhirnya bangun-bangun sudah terbit matahari. Maka kalau bisa jangan berbaring. Tapi kalau ramai-ramai di masjid, insya Allah
Tunggu sendirian di rumah berbaringnya, ya takut ketinggalan gitu. Jadi intinya ada riwayat mengatakan Rasul itu kalau sudah sholat sunnah qabla subuh, beliau berbaring di atas lambungnya yang kanan menghadap ke arah kiblat. Nah, itu ada yang bilang langsung sunnah, ada yang bilang tidak. Itu untuk orang yang perlu saja. Kalau dia kecapean tahajudnya baru boleh. Kalau nggak capek nggak apa ya nggak usah tiduran lagi, cukup duduk aja dia berzikir. Wallahu taala a'lam. Itu beberapa hukum tentang sunnahnya sholat sunnah fajar. Jadi jangan tinggalkan, ini sholat sunnah yang penting. Kata Rasul itu jangan tinggalkan sholat sunnah fajar walau toradatkumul khair, walaupun kamu itu ditendang oleh kuda, kita kesakitan ya kan, rasa berat, tetap harus dijaga sholat 2 rakaat fajar karena nilainya itu lebih baik daripada dunia seisinya ya kan. Ini nilai sholat sunnah 2 rakaat fajar. Nah ada sholat sunnah lain selain sunnah fajar yang dijaga juga oleh Rasul. Sholat apa? Sholat witir. Ulama beda pendapat mana yang afdol, witir apa sunnah fajar. Ada yang bilang sunnah fajar, ada yang ambil pendapat sholat witir, bawakan alasan-alasannya, dalilnya. Semua kelompok punya alasan masing-masing. Intinya memang terjadi perbedaan mana yang paling utama. Karena sholat witir ini Rasulullah mengatakan innallaha amadakum bisolatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Allah telah memberikan kepada kalian satu sholat itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Kata kami ya Rasulullah, mahia, apa itu sholatnya? Kata Rasul, al-witru ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri, yaitu sholat witir antara sholat isya sampai terbitnya waktu fajar. Ini hadis riwayat Muhammad, Abu Dawud dan Tirmizi. Hukum sholat witir sunnah muakkadah di bulan Ramadan dan yang lainnya. Sampai Imam Ahmad berkata, man tarokal witro fahuwa rajulun su'un la yambagi an tuqbala syahadatuhu. Orang yang meninggalkan sholat witir maka dia laki-laki jahat, laki-laki jelek, tidak layak diterima persaksiannya. Jadi saksi nikah, saksi jual beli, saksi apa saja di zaman Imam Ahmad ditolak. Jadi syaratnya apa? Ada syarat harus jaga sholat witir. Kalau nggak sholat witir tidak boleh diterima persaksiannya. Sampai seperti itu pentingnya sholat witir, gitu kan? Pentingnya sholat witir. Sholat witir itu memang tidak wajib, sunnah muakkadah, hendaknya dijaga oleh seorang yang beriman. Dan siapa yang sholat witir sehari sholat, nanti hari berikutnya dia tinggalkan, ya nggak ada masalah, nggak dosa, nggak apa. Jangan selang-seling, jangan witir-witir Daud, kan? Kalau ditinggalkan nggak sholat witir, itu nggak berdosa, tidak disiksa juga, cuman dia ketinggalan keutamaan, gitu. Ketinggalan fadilah yang sangat utama. Jadi kalau mau witir sehari witir, sehari enggak, ya tetap nggak disiksa juga, karena hukumnya hanya sunnah saja, tapi sunnah yang betul-betul dijaga oleh Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu kan tidak berdosa, ya kan, orang yang meninggalkannya, tapi makruh ditinggalkan, ya kan, makruh. Karena apa? Dia ketinggalan hal-hal yang utama. Waktu sholat witir kapan? Sholat witir itu waktunya adalah selepas sholat isya sampai terbitnya fajar. Pokoknya udah sholat isya boleh. Orang di perjalanan safar, dia jamak takdim, sholat maghrib, terus sholat isya, dia mau witir, boleh. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sholat isya, walaupun waktunya masih maghrib, belum masuk waktu isya. Karena bagi dia musafir, dia sudah sholat selesai, sudah jamak takdim, sudah sholat maghrib, sudah sholat isya. Karena sudah sholat isya, boleh dia langsung witir, langsung tidur, tidak ada masalah. Yang penting sudah sholat isya, baru boleh dia melakukan sholat witir. Apakah berhenti waktu witir itu ketika permulaan azan subuh? Waktu witir habis dengan awal azan. Awal azan sudah habis, tidak ada lagi waktu witir, gitu kan? Kalau jadi muadzinnya betul-betul menjaga waktu subuh dalam azannya, harus masuk waktu subuh dia azan, maka waktu subuh itu habis, ya kan? Awal azan habis waktu sholat
sholat witir, habis sholat witir. Maka tapi kalau muadzinnya itu mungkin azan dan orang muslim dalam rokat yang terakhir, rokat terakhir witir, ya kan, ya nggak apa-apa, disempurnakan, jangan dibatalkan. Karena batalkan itu larang juga. Wala tubtilu a'malakum. Allah mengatakan jangan kalian batalkan amal baik kalian. Lagi sholat jangan dibatalkan, ya kan? Kalau bisa selesaikan, walaupun dipercepat. Kayak kita lagi sholat sunnah, qomat. Kalau masih keburu mudah ke salam, ya teruskan. Jangan baru dengar qomat langsung batalkan. Sayang. Wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal kalian. Harusnya dapat pahala, nggak dapat pahala. Kalau masih keburu, ya selesaikan sampai salam, gitu kan? Ya kalau nggak keburu apa boleh buat kan gitu. Begitu. Jadi selesaikan dulu, sempurnakan. Jadi kalau kita pas rakaat terakhir sholat witir ada azan, sempurnakan. Dengan apa? Kita masih belum yakin terbit fajar hanya dengan azan saja. Jadi tidak mengapa kalau seperti itu. Terus apa waktu terakhir yang mungkin kita masih mendapatkan sholat witir? Ya akhir waktu itu dari malam sebelum terbitnya fajar, sebelum azan lah masih boleh kita sholat witir. Makanya bagusnya tadi penutup akhir sholat kita, sholat malam ditutup dengan sholat witir. Ada pertanyaan lagi, orang laki-laki sholat witir ketika sholatnya muadzin berazan sholat subuh, apakah disempurnakan sholatnya? Iya tadi sama. Dia apabila ada azan dan dia sedang sholat witir tetap disempurnakan sholatnya. Nggak ada masalah. Nggak masalah, sempurnakan sholatnya. Jangan dibatalkan. Apakah boleh sholat witir dan genap sebelum sholat isya atau tidak? Waktu sholat witir itu selepas sholat isya sampai terbitnya fajar. Dan waktu afdol pelaksanaan sholat witir, waktu afdolnya itu adalah ya awal malam atau akhirnya. Jadi apa waktu yang paling afdol sholat witir? Awal malam atau akhirnya? Ini mukmin laki maupun mukmin perempuan silahkan disuruh pilih. Orang yang mau witir di awal malam habis isya langsung witir ya boleh. Pengen witir nanti kalau habis tahajud jam 4 mendekati setengah 5 mendekati azan ya boleh, silakan gitu. Afdolnya mana? Kalau bicara afdol akhir malam bagi yang mampu. Kayak Umar bin Khattab, dia nggak mau awal malam. Abu Bakar pikirnya takut dia nggak bangun tahajud, lebih baik witirnya apa? Selepas isya. Nah, selepas isya atau sebelum tidur beliau witir. Ya kalau bangun lagi ya nggak usah witir lagi. Cuma kalaupun dia nggak bangun, alhamdulillah sudah sholat witir, ya kan. Jadi ya gitu, bagi orang yang takut tidak bangun di akhir malam, ya bagusnya witirnya di awal malam. Sholat 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat, 8 atau lebih, salam tiap 2 rakaat, kemudian witir 1 kali, ya kan, sebelum dia tidur. Sebelum dia tidur dia witir 1 kali. Tapi jadi bagi orang yang takut ketiduran, bagi orang yang takut tidak ketiduran, jangan diakhirkan witir ke akhir malam. Tapi disyaratkan baginya mendahulukan di awal malam tadi, gitu kan. Tapi yang berharap bangun untuk sholat tahajud di akhir malam, bagusnya mengakhirkan witirnya. Jadi jadikan witir itu selepas tahajud di akhir malam, itu yang afdolnya. Itu yang afdolnya. Wallahu taala a'lam. Sekarang berapa rakaat jumlah bilangan sholat witir? Di berapa minimal sholat witir? Witir itu minimalnya serakaat dan tidak ada batasan untuk banyaknya. Berapa aja, ya kan? Yang penting nanti di akhirnya 1 rakaat, itu saja, gitu kan. Jadi kalau dia witir serakaat atau 3 atau 5 atau 7 atau 6 atau 11 atau 13 atau lebih, yaitu luas perkaranya. Ya kalau witir 1 kan gampang. 3 terjadi khilaf. Ada yang langsung 3 sekali salam, ada yang 2 rakaat salam dulu tambah 1 rakaat. Mana yang ya dua-duanya boleh dikerjakan. Itu cara sholat witir, ya kan, yang datang dalam sunnah Nabi. Begitu. Jadi kalau sholatnya witirnya 3 rakaat, dia boleh saat 3 rakaat itu semuanya dalam 1 tasyahud, salamnya 1. Nanti di akhir dia baru tasyahud, baru
baru salam. Atau dia pilih sholatnya 2 rakaat baru bertasyahud salam, sholat lagi yang ketiga 1 rakaat, itu witirnya begitu. Itu witirnya. Jadi ada dua cara. Yang dilarang adalah yang seperti sholat maghrib, ada tasyahud awalnya, ada tasyahud akhirnya juga seperti sholat maghrib. Rasul melarang jangan menyerupakan witir itu sama seperti sholat maghrib. Nah, adapun kalau dia witir 5 rakaat, afdolnya ya tadi semuanya dilakukan, dan tasyahudnya di yang kelimanya baru salam. Jadi langsung kelimanya boleh juga. Kalau witirnya 7 sama, demikian juga tasyahudnya di yang ke-7 baru salam juga. Kalau witirnya 9, ya tadi tasyahudnya di yang ke-8-nya, tapi nggak usah salam, bangun lagi yang ke-9 baru dia salam. Kalau witirnya 11, maka tiap 2 rakaat dia salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti ya tadi terakhirnya 10 ke 11 itu kan tiganya boleh dipisah, boleh langsung. Wallahu taala a'lam. Yang jelas yang tidak boleh seperti sholat maghrib. Jadi boleh nggak witir kayak sholat maghrib? Witir 3 rakaat seperti sholat maghrib itu dilarang, karena sholat sunnah tidak boleh menyerupai sholat wajib. Sunnah wajib, jangan seperti sholat maghrib, sholat wajib. Jadi kalau orang witir dengan seperti sholat maghrib itu tidak ada sumbernya, tidak ada kaul ulama yang menyuruh, tapi yang ada larangan dari Nabi tentang hal itu, menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Wallahu taala a'lam. Ini belum isyarnya nih. Ini masih tetap cara-cara tadi, cara-cara pelaksanaan sholat witir. Intinya begitu. Kalau 3 rakaat ada dua cara gitu kan. Ya 1 rakaat pun boleh. 1 rakaat pun itu dibolehkan. Selepas sholat isya, habis dia isya, kita berdiri 1 rakaat, niat witir itu boleh. Tapi dalam fikih Syafi'iyah termasuk khilaful aula, menyelisihi yang utama. Utamanya minimal 3. Tapi 1 pun sudah dianggap witir, Wallahu taala a'lam. Apa hukum sholat qiyamul lail berjamaah di selain bulan Ramadan? Sholat tahajud berjamaah di selain bulan Ramadan. Itu sholat genap, sholat witir, tahajud boleh berjamaah, asal ahyanan, kadang-kadang, bukan daiman. Yang nggak boleh itu daiman, selalu rutin tiap malam berjamaah. Rame-rame nggak ada. Contohnya kalau kadang-kadang nggak ada masalah. Rasul kadang sholat tahajud gabung, Hudzaifah, makmuman di belakangnya, kadang Ibnu Mas'ud, ya boleh-boleh saja. Namanya kadang-kadang tidak ada keyakinan tiap hari, hanya kadang lagi semangat, yang berjamaah tidak masalah. Apa hukum sholat witir berjamaah? Witir dalam Ramadan selepas sholat tarawih dilakukan dengan berjamaah. Adapun selain Ramadan, kami tidak mengetahui dalil yang menunjukkan disyariatkannya berjamaah dengan sifat yang terus-menerus. Ya, kalau di luar Ramadan mah nggak usah berjamaah, witirnya masing-masing. Tapi kalau kita berjamaah, witirnya kadang-kadang boleh. Kalau kadang-kadang boleh. Yang tidak boleh itu kalau dirutinkan. Jadi satu kewajiban dan satu rutinan gitu kan, nggak boleh. Kalau kadang-kadang boleh-boleh saja. Ya, tadi jadi hukum sholat witir berjamaah di masjid. Yang tidak boleh itu kalau dawam, kalau langgeng, ya kan, kalau langgeng satu masjid tiap malam sholat witir berjamaah gitu kan, orang kampungnya. Ini yang tidak ada contoh, kecuali di bulan Ramadan habis sholat tarawih berjamaah sholat witir. Adapun selain itu, selain Ramadan, sudah masing-masing saja witirnya, tidak usah berjamaah. Dan witir pun bisa dikodok. Orang yang ketinggalan sholat witir dikodok kapan? Setelah azan subuh. Habis azan subuh, sebelum sholat qobliyah fajar, sholat witir dulu. Yang biasa witir, tapi kalau nggak pernah biasa witir ya nggak usah, ya kan. Nanti tiap sebelum sholat fajar sholat witir, ya salah. Waktu itu tepatnya tadi sebelum azan. Tapi kalau dia berbulan-bulan, tahunan dia kadang-kadang sebelum azan tiba-tiba kelempon, kelewat, ya kan, gara-gara mandi janabah, kelewat witirnya. Tidak apa-apa kalau sudah rutin, sekali 2 kali sebulan boleh dilakukan selepas azan subuh, ya kan. Habis azan subuh sebelum qobliyah fajar dia kodok witir. Atau
diakhirkan sampai waktu duha. Kalau biasa witirnya 3, gantinya 4. Biasa witirnya 5, digantinya 6 gitu kan. Ya digenapkan karena kan siang mah nggak ada sholat ganjil gitu. Wallahu ta'ala di waktu duha di kodonya, ya kan? Di waktu duha baru dibolehkan begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu cara mengkodok sholat witir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua untuk bisa menjaga 2 sholat sunnah ini. Sholat sunnah witir sama sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ini 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, baik safar dalam bepergian maupun hador, ada di rumah, ada di tempat juga. Rasul di safar tidak pernah meninggalkan 2 sholat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.